Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya berada di Desa Tambak Rejo ya Pak ya. Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap ya. Hari ini saya berada di lokasi budidaya ikan gabus tempatnya Pak Hendrik yang sekarang baru mengembangkan untuk budidaya ikan gabus ya. Di sini menggunakan kolam tanah ya. Nah di sini juga yang nantinya akan menjadi tempat perwakilan dari CV Minaja Lestari yang ada di wilayah Cilacap ya. Ya ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Hendrik selaku pemilik tempat usaha di sini ya. Apa yang menjadi motivasi beliau untuk menekuni ikan gabus ya. Dan ini kita akan kenalan dengan Pak Hendrik. Ini beliau orangnya ini, pemirsa. Ya, selamat siang Pak Hendrik ya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ini bisa ngobrol-ngobrol sedikit Pak Hendrik masalah tempat budidaya ini. Ini sejak kapan Pak Bapak mau menekuni ikan gabus ini? Mulainya Sudah hampir 1 tahun kemarin. 1 tahun kemarin ya. Budidaya. Terus selanjutnya ya kerjasama dengan rekan-rekan, akhirnya ini membuat kolam-kolam dari tanah ya, digali. Dengan digali kedalamannya ya hampir 1 meter lebih. 1 meter dalam kolamnya. Iya. Ini ke depan arahnya mau ke penampungan apa juga ke pembesaran atau mau arahnya kemana Pak ini kalau boleh tahu? Kebetulan dari kami arah kedepannya untuk penampungan juga untuk pembesaran juga. Pembesaran juga ya. Dan ini sudah melakukan pembesaran di kolam tanah juga sepertinya ya ini. Iya sudah Pak. Dan ini luasan lahan yang akan digunakan untuk budidaya ini rencana berapa Pak luasan yang akan dibangun untuk kolam ini Pak? Sekitar kalau dalam hitungan meter itu sekitar 4.000 meteran. Ya ini luasan lahan yang akan bikin untuk budidaya 4.000 meter ya. Dan ini sudah mulai digali-gali. Dan ini konsepnya nanti menggunakan kolam tanah semua Pak ya? Rencananya. Atau nanti ada juga yang kolam beton? Untuk konsepnya nanti ada kolam tanah, terus semi tanah, terus nanti ada juga kolam dari terpal, terus nanti juga dari beton juga. Dari kolam beton jadi juga. Biar ada biar ada pengetahuan tentang bagaimana sih budidaya di kolam beton. Ya, perbedaan kolam gitu ya. Perbedaan kolam itu bisa enggak sih kita budidaya di kolam-kolam tersebut? Kolam-kolam tersebut ya dengan kolam yang berbeda-beda tadi ya. Iya. Lalu untuk saat ini yang sudah dilakukan di sini apa Pak? Penampungan ya Pak? Penampungan hasil panen ya Pak ya. Ya. Untuk saat ini selama ini untuk ikan-ikan yang ditampung itu dari wilayah mana saja Pak? Sebagian ikan-ikan yang ditampung itu bisa kadang dari arah dari Jawa Barat. Iya, Jawa Barat juga ya. Ada sebagian dari Jawa Barat dan sekitar sini juga ada yang dari beberapa daerah yang lain juga. Iya, gitu. Jadi untuk penampungan ini tidak menutup hanya wilayah Cilacap saja ya. Jadi siapa yang mau jual ikan ke sini boleh Pak ya dari belah mana saja ya. Oke. Dan ini sudah melakukan penggalian ya Pak, ini kolamnya? Iya, betul. Nah ini untuk galian ini dilakukan dengan manual apa dengan alat Pak ini Pak? Untuk penggalian ini dengan manual. Waduh luar biasa, wah. Butuh tenaga yang banyak. Tenaga yang banyak ya, wah. Dengan manual pemirsa. Iya. Tenaganya ekstra. Berapa orang tenaga Pak ini yang untuk kebetulan penggalian 2 orang Pak. 2 orang. Waduh pemirsa. Gali tanah semian dalamnya ini ukuran berapa kolamnya ini? Ukurannya ini 3,5 ke 7 meter. Oh 3,5 ke 7 meter. Ayo Pak boleh lihat sana Pak sambil jalan Pak ya. Ini pemirsa jadi kolam yang digali Pak Hendrik dibilang ini ukuran berapa Pak ukurannya? Ini 3,5 ke 7 meter. 3,5 kali 7 meter pemirsa ini kolamnya. Dan ini beliau katakan digali hanya 2 orang. Iya. Waduh luar biasa 2 orang. Ini berapa hari Pak selesai kolamnya ini? Estimasi yang sudah jadi kemarin itu sekitar 2 minggu. 2 minggu selesai ya, dengan kedalaman 1,5 meter ya. Dan ini memang murni air tanah Pak ya, murni air tanah ya pemirsa. Ini baru
sekitar 60 cm udah ya hampir 1 meter. Mulai gali 60 cm sudah ada airnya. Oh, sudah ada airnya. Ini memang rencana kolamnya ukurannya segini semua, Pak. 3 kali berapa? 7. 3 kali 7. Oh, berderet sana semua ya, sampai ujung sana ya. Kalau yang sebelah sini untuk 3 kali 4. Oh, 3 kali 4 pemirsa, di sini untuk 3 kali 4. Dan ini sudah ada ikan untuk pembesarannya umur berapa, Pak, ini, Pak? Kalau yang itu 3 bulan. Oh, 3 bulan ya. 3 bulan ya. Ini sudah umur 3 bulan pemirsa untuk pembesaran yang di kolam tanah ini. Dan dari telur itu. Oh, dari telur. Ya. Bukan 3 bulan dari telur pemirsa. Ya, ini diisi satu kolam berapa, Pak, ini untuk pembesaran ini? Kemarin kebetulan ada sekitar 1000 tadinya. Iya, 1000. Karena ada pengurasan kolam ini, jadi dipindah ke sini dulu. Ya. Ya, ini aman ya, Pak, kalau seperti ini, Pak ya? Insya Allah aman. Dalam arti tidak ada terkena banjir gitu ya, enggak? Insya Allah sini termasuk datarannya rendah, tapi dikatakan tinggi. Oh, jadi tidak mungkin bisa banjir gitu ya? Belum. Termasuk tinggi, jadi kalau air hujan sekalipun tidak akan sampai meluap ya? Meluap, tidak. Hanya batasannya paling sekitar 30 cm dari yang sudah-sudah, ya. 30 cm atau 25 cm dari permukaan tanah. Oh, jadi nggak sampai ke permukaan gitu ya? Iya. Ya. Dan pemirsa, ini juga dalam proses budidaya ini, tempatnya Pak Hendrik ini memang sudah ada tim ya, Pak ya, yang ngurusi masalah budidaya ini, Pak ya? Iya, alhamdulillah sudah ada. Sudah ada tim ya, oke. Ya, makasih Pak Hendrik ya atas bincang-bincangnya, sukses semuanya di budidaya ikan gabus ini ya. Baik pemirsa, ini kita lihat juga ada tim yang sedang mengambil ikan gabus ya di kolam tanah ya. Itu ternyata memang lumpurnya juga cukup banyak ya. Mungkin nanti sebagian ikan memang harus dalam proses pengambilan harus ada yang masuk ke lumpur ya, mungkin harus lebih teliti lagi kalau panen di kolam tanah seperti ini ya. Dan ini yang kita lihat adalah tim dari Pak Hendrik yang melakukan pemanenan ikan gabus pemirsa. Ya, jadi pemirsa, oke, kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Masih bersama saya di sektor budidaya ikan gabus, dan di sini di Desa Tambak Rejo ya. Tambak Reja di sini akan dikembangkan ikan gabus ya, dengan luasan lahan yang sudah tadi sampaikan kurang lebih sekitar 4.000 meter. Ini dalam proses penggalian, sudah dilakukan penggalian, dan ini berawal dari kolam tanah ya, dan di sana juga akan ada kolam-kolam yang lain juga ya, pemirsa. Ya, ini kolam-kolam yang sudah dibuat di wilayah sini ya. Sebagian kolam ukuran kecil 1x2 menggunakan kolam tanah ya. Tapi memang kolam tanahnya posisinya masih galian, ada yang ambrol, juga ada yang perlu dibenahi. Nah, ini juga di sini kita lihat juga ada kolam-kolam beton yang ukuran 1x3 yang nantinya juga akan digunakan untuk pembenihan ya, pembenihan ikan gabus. Dan ini kita lihat juga sudah ada benih ikan gabusnya juga. Nah, ini kita saksikan juga ada kolam bis beton yang digunakan untuk proses pemijahan pemirsa. Baik pemirsa sekalian, masih berada di Desa Tambak Rejo ya, Kabupaten Cilacap di sini. Masih bersama saya Suwandi. Ikuti terus perjalanan saya di budidaya ikan gabus. Dan hampir lupa, kita akan melihat di sini juga sebelum saya tutup, ada kolam penampungan ya. Kolam penampungan yang sudah diambil dari kolam tanah tadi. Jadi sebelum di-store kepada pengepul ya, dalam hal ini setorkan kepada Pak Suwandi, ini kan hasil panenan dari peternak itu ditampung dulu di kolam plastik ya. Kolam plastik ini kolamnya semen tapi dialasi plastik ya, ukurannya di sini 4x4 meter ya. Nanti hasil panenan dari kolam tanah dimasukkan kolam beton biar kondisinya bersih, baru nanti diangkut ke Kulon Progo, Yogyakarta. Baik pemirsa, masih setia, ikuti saja channel Dunia Ikan Gabus. Kita akan berikan informasi tentang seputar budidaya ikan gabus di seluruh wilayah Nusantara ya. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.